Bayangkan sebuah dunia di mana kebenaran dipertaruhkan dalam perdebatan panjang, di mana satu gagasan bisa mengguncang fondasi keyakinan jutaan orang. Inilah kisah tentang Apolinarisme, sebuah aliran yang pernah mengguncang dunia Kristen, namun kini hanya menjadi jejak samar dalam sejarah teologi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Audio ini membahas topik yang bisa dianggap sensitif bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang memiliki pandangan teologis tertentu. Ini bukan untuk menyerang atau merendahkan kepercayaan siapapun, tetapi untuk menggali sejarah, memahami perbedaan, dan melihat bagaimana berbagai pemikiran berkembang dan diuji oleh waktu. Jika Anda merasa tidak nyaman atau tidak berkenan dengan pembahasan ini, saya menghormati keputusan Anda untuk berhenti mendengarkan. Tetapi jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana konsep ketuhanan diperdebatkan dalam sejarah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sebab di balik perdebatan dan perpecahan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Di persimpangan sejarah teologi Kristen, muncul berbagai gagasan yang mengguncang fondasi kepercayaan yang telah mapan. Salah satu gagasan yang sempat menyalakan perdebatan sengit adalah Apolinarisme, sebuah doktrin yang membawa perspektif berbeda tentang sifat Yesus Kristus, namun akhirnya dianggap sesat dan ditinggalkan. Kisahnya, seperti aliran-aliran lain yang menyimpang dari doktrin utama, menjadi cerminan tarik-menarik antara pemikiran rasional dan keyakinan spiritual. Dinamai dari pendirinya, Apolinaris dari Laodikea, aliran ini berusaha memahami misteri besar tentang bagaimana keilahian dan kemanusiaan bersatu dalam diri Kristus. Dalam pandangannya, tubuh dan jiwa Kristus memang manusiawi, tetapi pikirannya digantikan oleh logos ilahi. Bagi Apolinaris, pemikiran manusia cenderung kepada dosa, dan hanya dengan menggantinya dengan pikiran ilahi, Kristus dapat tetap tanpa cela. Namun, ide ini menimbulkan perlawanan besar dari para teolog sezamannya, yang menegaskan bahwa Yesus harus memiliki kodrat manusia yang utuh, agar dapat benar-benar menjadi juru selamat bagi umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pemikiran Apolinarisme tidak bertahan lama. Dikecam oleh berbagai pemimpin gereja, aliran ini pertama kali ditolak dalam sinode di Alexandria pada tahun 362, di bawah kepemimpinan Athanasius dari Alexandria. Puncak penolakannya terjadi dalam Konsili Konstantinopel tahun 381, yang secara resmi menyatakan Apolinarisme sebagai bid'ah. Dengan demikian, gagasan ini perlahan-lahan memudar, hanya bertahan dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak mampu mempertahankan pengaruhnya. Penolakan terhadap Apolinarisme berakar pada keyakinan Kristen yang telah mapan. Teologi yang dominan saat itu menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Jika Kristus tidak memiliki pikiran manusia yang sejati, maka penderitaan dan pengorbanannya tidak akan bermakna penuh. Ia harus mengalami kehidupan manusia secara utuh agar dapat menjadi perantara yang sejati antara Tuhan dan manusia. Namun, dari sudut pandang Islam, perdebatan ini menjadi sesuatu yang berbeda. Dalam Islam, Yesus atau Isa Al-Masih dihormati sebagai nabi yang diutus Allah, bukan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Konsep Trinitas sendiri ditolak secara tegas dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Al-Maidah, ayat 72. Maka, diskusi tentang sifat ganda Kristus dalam doktrin Kristen tidak memiliki tempat dalam teologi Islam. Apolinarisme, meskipun telah lama dianggap sesat dalam kekristenan, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana manusia mencoba memahami konsep ketuhanan. Dalam sejarah, banyak gagasan yang muncul, berkembang, dan akhirnya ditinggalkan. Namun, bagi umat Islam,
pemahaman tentang ketuhanan tetap teguh pada konsep tauhid, keesaan Allah yang tidak terbagi. Inilah perbedaan mendasar yang menjadikan Islam sebagai jalan yang lurus, tanpa spekulasi tentang sifat Tuhan yang berubah-ubah dalam berbagai diskursus teologis. Sejarah adalah cermin yang memantulkan pencarian manusia akan kebenaran. Apolinarisme, seperti aliran-aliran lain dalam kekristenan, muncul dari keinginan untuk memahami misteri ketuhanan dengan lebih dalam. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa tidak semua pencarian menghasilkan jawaban yang diterima secara luas. Ketika Apolinaris dari Laodikea merumuskan pemikirannya, ia berusaha menjaga keilahian Kristus dari unsur-unsur manusia yang dianggapnya rentan terhadap dosa. Tetapi justru disitulah letak permasalahannya. Jika Kristus tidak sepenuhnya manusia, maka bagaimana mungkin ia dapat sepenuhnya menebus manusia? Tantangan terhadap Apolinarisme datang dari banyak arah. Theodoret dari Cyrus menuduhnya telah mencampur adukan pribadi-pribadi dalam ketuhanan, sementara Basil dari Kaisarea mengecamnya karena meninggalkan makna literal kitab suci demi penafsiran alegoris yang berlebihan. Pada akhirnya, gereja secara resmi mengecamnya dalam Konsili Konstantinopel tahun 381. Sejak saat itu, Apolinarisme tidak hanya kehilangan legitimasi teologis, tetapi juga pengikutnya. Seperti riak di permukaan air yang perlahan menghilang, gagasan ini memudar dalam sejarah. Namun, apakah Apolinarisme benar-benar hilang? Dalam bentuknya yang klasik, mungkin iya, tetapi dalam dunia pemikiran teologi, pengaruhnya masih terasa. Dalam era modern, filsuf dan teolog seperti William Lane Craig mencoba menghidupkan kembali elemen-elemen Apolinarisme dalam bentuk yang lebih disempurnakan. Ia mengusulkan bahwa logos ilahi dapat melengkapi kodrat manusia Kristus tanpa menghilangkan kemanusiaannya. Meskipun ia menyebut gagasannya sebagai neo-Apolinarisme, tetap saja ia menerima banyak kritik dari kalangan teolog lain. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang bagaimana memahami sifat Kristus masih menjadi perdebatan yang terus hidup di antara pemikir Kristen. Dalam perspektif Islam, perdebatan ini menunjukkan bagaimana doktrin agama yang tidak berlandaskan tauhid seringkali menemui jalan buntu dalam memahami ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan adalah mutlak, tidak terbagi, dan tidak bercampur dengan unsur kemanusiaan. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas, ayat 1-4. Dari sudut pandang sejarah, Apolinarisme adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana upaya manusia untuk memahami Tuhan seringkali menghasilkan pemahaman yang terbatas dan akhirnya ditinggalkan. Namun, dari sudut pandang Islam, hal ini justru menjadi bukti betapa benarnya tauhid, yang tidak menyisakan ruang bagi spekulasi teologis yang terus berubah seiring waktu. Ketika kita menelusuri kisah Apolinarisme, kita tidak sekadar melihat satu aliran yang telah berlalu, tetapi juga melihat pola yang lebih besar dalam sejarah pemikiran manusia. Keinginan untuk memahami Tuhan adalah sesuatu yang fitrah, tetapi jalan yang diambil untuk mencapainya sangat menentukan. Apakah pemahaman itu akan membawa kepada kebenaran atau kesesatan? Bagi seorang Muslim, kebenaran itu jelas, seperti cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh bayangan spekulasi. Allah adalah satu, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang dapat membagi keesaannya. Dengan demikian, kisah Apolinarisme menjadi pelajaran yang berharga. Ia adalah bukti bahwa tanpa wahyu yang murni dan lurus, manusia akan terus terombang-ambing dalam spekulasi teologis yang tidak berujung. Sejarah telah menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti ini datang dan pergi, tetapi tauhid tetap kokoh, tidak berubah, dan tetap menjadi satu-satunya jalan menuju kebenaran yang sejati. Dalam renungan sejarah teologi, Apolinarisme bukanlah satu-satunya aliran yang mengalami nasib serupa. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak pemikiran yang mencoba meraba hakikat ketuhanan dengan akal manusia yang terbatas. Sebelum dan sesudahnya, muncul berbagai konsep lain yang berusaha menjelaskan hubungan antara Tuhan dan manusia. Tetapi banyak dari mereka akhirnya ditolak, dikoreksi, atau bahkan dilupakan. Namun, kisah Apolinarisme tetap menarik karena ia menunjukkan sebuah pola yang sering berulang dalam sejarah keagamaan. Manusia, dalam upayanya memahami yang tak terbatas, seringkali terbentur pada keterbatasan logika dan pemahaman. Konsep yang pada awalnya dimaksudkan untuk memperjelas seringkali malah menjadi jalan menuju kerancuan yang lebih besar.
Apolinaris berpikir bahwa dengan menghilangkan aspek rasional manusia dari diri Kristus, ia bisa menjaga kemurnian keilahiannya. Tetapi justru dengan itu, ia meniadakan kemanusiaan Kristus yang merupakan inti dari doktrin penebusan dalam kekristenan. Dalam Islam, kesalahan semacam ini tidak terjadi. Tauhid bukanlah hasil dari spekulasi filsafat, tetapi merupakan wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Tidak ada perdebatan tentang apakah Allah memiliki aspek manusia, atau apakah manusia bisa menjadi Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. As-Surah, ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa Allah berbeda dari segala makhluk, tidak terbagi, dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur manusiawi. Dalam perbandingan teologis, Islam berdiri sebagai satu-satunya ajaran yang tetap konsisten dalam konsep ketuhanan. Sementara dalam sejarah kekristenan, berbagai aliran muncul, berkembang, dan akhirnya lenyap. Islam sejak awal telah menegaskan bahwa Tuhan itu satu, tidak memiliki anak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada ruang bagi spekulasi yang bisa merusak kesempurnaan konsep ketuhanan. Dari sudut pandang historis, perbedaan antara apolinarisme dan Islam semakin jelas. Apolinarisme lahir dari perpecahan internal dalam kekristenan yang mencari keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Sebaliknya, Islam sejak awal membawa pesan yang lurus dan jelas. Yesus, atau Nabi Isa, bukanlah Tuhan, tetapi seorang nabi yang diutus untuk membawa risalah tauhid. Tidak ada dilema tentang kodratnya, tidak ada perdebatan tentang sifatnya, dan tidak ada spekulasi tentang bagaimana keilahian dan kemanusiaan bisa bersatu dalam satu pribadi. Kesimpulannya, apolinarisme adalah cerminan dari bagaimana doktrin yang tidak berlandaskan wahyu murni dapat berujung pada kebingungan dan akhirnya ditolak oleh penganutnya sendiri. Sementara itu, Islam tetap teguh dengan ajaran tauhidnya, tanpa perubahan, tanpa kompromi, dan tanpa ambiguitas. Sejarah telah menunjukkan bahwa konsep-konsep teologis yang lahir dari spekulasi manusia seringkali berujung pada kejatuhan. Tetapi tauhid, yang merupakan fitrah dan wahyu Allah, tetap berdiri kokoh sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan. Inilah jalan yang lurus, yang tidak dikelilingi oleh kebingungan dan spekulasi, tetapi dipenuhi oleh cahaya petunjuk yang jelas dan murni.